ubur-ubur ikan lele. Si Jamal PDKT hadir le. Ayo nonton si Jamal PDKT. Memang oke. Ayo do nonton cah. Halo healthy semuanya, jumpa lagi dengan si Jamal PDKT, siaran Jumat malam Dinas Kesehatan Kabupaten Blora. Perkenalkan, di sini saya Amelia dari Puskesmas Jikan bertindak sebagai host yang akan memandu acara kita pada hari ini. Nah, mungkin teman-teman semua sudah gagal fokus ya dari tadi. Saya membawa narasumber nih yang cakep, yang cantik nih, masih imut banget ini, sering berseliweran juga di sosmed kita nih ya, di Jikan Puskesmas. Monggo Dokter Riri bisa sapa dulu teman-teman kita. Oh, apa nih nyebutnya? Halo sahabat sehat boleh, ya? Boleh sahabat sehat, boleh halo teman-teman. Sahabat sehat. Oh, teman-teman juga. Perkenalkan saya Dokter Riri yang sekarang masih aktif di Puskesmas Jikan sama kayak Mbak Amel ya. Kurang lebih sudah 5 tahun apa 6 gitu ya, Dok? Iya, 5 tahun ya Mel ya. Oh iya, nggak kerasa sih memang. Merasa saking muda terus asiknya ya, soalnya. Dok. Iya. Oke. Jadi gini Dok, sesuai dengan tema yang akan kita bawa pada hari ini nih. Saya tuh lihat Dokter Riri setiap harinya kok semakin cerah ceria. Oh, Masya Allah, iya. Semakin sehat tentunya. Oke. Ya. Nah itu gini Dok, bahas tentang kesehatan ya, tentang penyakit nih terutama. Tren dari penyakit menular ke penyakit tidak menular nih ya. Kalau tidak salah tahun 90-an itu penyakit menular ya Dok, trennya ya. Terus bergeser ke tahun 2000-an nih. Bergeser ke penyakit tidak menular nih ya. Nah, menurut Dokter Riri sendiri ini ya, yang setiap hari mungkin ketemu nih dengan pasien-pasien unik atau pasien-pasien yang sering mengeluhkan, kok tiba-tiba tensi saya tinggi nih Dok, terus sering buang air kecil setiap malam. Nah, itu gimana Dok? Waduh. Langsung ditembak nih ya. Iya, langsung ini aja dong. Wah iya, emang enak langsung ya Amel ya. Iya. Kebetulan Amel ini promkes juga ya, Iya, jadi hafal soal tren penyakit ya, dari Ya, penyakit menular sampai yang penyakit tidak menular ya. Ya. Memang kalau dulu kan trennya yang penyakit menular ya, Iya. apalagi kemarin dilanda COVID kita. Iya Dok. Sebenarnya tuh kalau tren penyakit menular gampang ya, apalagi bukan gampang ya, karena dari Promkes sendiri pun sudah banyak bertindak, partisipasinya sudah besar para dari tenaga segi kesehatan preventifnya ya. Jadi sudah tahu nih kita di masyarakat tuh preventifnya gimana. Nah, mungkin masyarakat juga belum tahu ya kalau ternyata penyakit tidak menular itu sekarang lagi lebih jauh ngetren loh Mel. Bertambah terus ya. Bahkan kalau saya baca ya dari WHO itu sendiri 7 dari 10 penyakit penyebab kematian utama di dunia loh ini. Di dunia bukan cuma Indonesia ya. Di dunia itu penyakit tidak menular. Dari penyakit kardiovaskuler, jantung dan segalanya, DM atau diabetes mellitus, hipertensi, kemudian ada stroke, kemudian ada bahkan kanker kan juga termasuk. Itu menduduki peringkat tertinggi, bahkan 7 sampai 10 yang tadi saya bilang. Itu estimasinya mungkin 74% ya. Itu besar sekali. Apalagi sekarang eranya di era mager ya. Malas gerak tuh. Jadi malas geraknya itu yang bikin peningkatan semakin melejit ya sebenarnya sih. Tidak menular itu sendiri ya Dok. Eman-eman. Nah itu dari datanya yang saya baca di WHO tuh seperti itu. Oh gitu ya Dok. Terus ngomong-ngomong tadi dokter sempat jelasin juga ya. Ada salah satunya diabetes mellitus ya Dok. Ini semakin hari juga kayaknya semakin meningkat nih Dok. Tadi malam nih baru aja saya lihat berita itu beberapa anak usia remaja mungkin atau usia sekolah itu juga sudah ada yang cuci darah nih Dok. Itu tuh bener apa enggak itu Dok? Dan terus penyebabnya itu kenapa ya? Karena kan saya juga punya anak kecil nih ya yang harus selalu kita pantau nih makanan yang masuk, minuman yang masuk. Itu gimana ya Dok kasusnya kok semakin naik ya? Sekarang kan para bunda ya, termasuk saya sih, kita yang sebagai ibu-ibu,
ngetrennya itu di berita, wah gagal ginjal, cuci darah, banyak yang usia anak-anak. Memang dari IDAI itu ada peningkatan Mel, sekitar tahun 2010 sampai 2023 itu memang ada peningkatan pesat untuk penyakit DM dan gagal ginjal di anak. Trennya itu jelas kalau salah satunya yang tidak bisa diubah dari gen ya. Kalau dari gen kan kita tidak bisa mengubah karena memang dari sananya. Iya. Kalau kita Keturunan iya, itu, kalau saya sebut dari memang sudah cetakan dari Tuhan seperti itu. Kalau yang dari keturunan dari gen tidak bisa diubah, sebenarnya trennya meningkat lagi karena lifestyle ya. Oh iya. Pola hidupnya. Yang tadi WHO itu yang sekitar 74% tadi ya. itu ternyata banyak sekarang yang meninggal itu kalau dulu kan sudah kakek, nenek, lansia, tapi sekarang tuh malah di usia banyaknya di usia 30 sampai 69 30 usia yang tahun produktif loh. ya dok ya. Usia yang lagi matang-matangnya, aktif-aktifnya, yang produktif buat bekerja, usia-usia saya ya 30 tahun masih muda yang, ya dok. Iya, jadi sudah ada penyakit seperti itu. Trennya itu lebih ke lifestyle buruk ya. Sekarang kan eranya digital itu juga sangat mempengaruhi. Jadi orang-orang itu istilahnya pada mager, malas gerak. Terus kalau kata Gen Z sekarang itu kalau nggak ke nongkrong, lebih lifestyle-nya ke Kongko-kongko gitu ya dok ya. Itu kayaknya ada yang kurang. Nah, dari pergeseran lifestyle yang sudah buruk, malas gerak dengan pola makan yang juga buruk, tidak diatur atau tidak diubah, jadilah tumpukan penyakit, bukan tumpukan kesenangan lagi. Udah tumpukan penyakit yang jadi trennya. Makanya ya jelas lah kalau pola hidup kita buruk, otomatis ya apa yang kita lakukan Hasilnya sekarang hasilnya bisa 5-10 tahun ke depan Gitu. jadi sakit. Gitu ya. Jadi pergeseran mungkin teman-teman yang sering delivery gitu ya dok. Jadi kita untuk mendapatkan makanan nih, minuman itu lebih gampang ya. Tanpa jalan ya. Iya, tanpa jalan datang sendiri makanannya ya dok. Tapi jangan lupa dibayar juga ya teman-teman apalagi ya. sekarang kafe banyak ya. Iya, di Kabupaten Blora sendiri nih dok, mungkin ada puluhan kali ya. Setiap hari itu semakin bertambah nih tempat untuk kongko, tempat untuk ngopi, bahkan semakin banyaknya tempat untuk makan nih. Beli junk food juga nih dok. Saya juga kadang-kadang juga masih gitu nih dok. Saya malas maaf ya, belanja juga kadang males. Masak juga males, enaknya beli aja gitu dok. Nah, sekarang menyingkapi hal tersebut nih dok, tentang mungkin usia yang masih muda nih, seringnya ngopi, terus lifestyle tadi ya kurang sehat. Nah, saya sebenarnya juga pengen dok masih kongko ya, kongko cantik terutama ya. Itu tipsnya seperti apa dok? Mungkin bisa dijelaskan dok. Kalau saya ambil garis besarnya ya, garis besar di pokoknya dulu ya sebelum kita masuk ke kongko-kongko cantik. Iya, oke. Jadi kita kalau mau mulai hidup sehat, memang harus ada niat ya. Diniati dulu dalam diri kita kalau hidup sehat itu penting. Nomor 1 tuh kita harus utamakan hidup sehat harus dibanding yang lain ya, dok. prioritas. Gimana caranya sebenarnya kalau secara garis besar sudah dijelaskan atau sudah sering digaungkan sama pemerintah kita atau kalau dari Blora itu dinas kesehatan ke puskesmas itu sering digaungkan. Yang pertama itu memang harus atur pola makan ya. Kalau atur pola makan secara garis besar dan gampang untuk dipenuhi para sahabat sehat semuanya yang di rumah itu dari Kemenkes saja ada isi piringku. Iya, ada isi piringku dok. Jadi kita bisa mengatur porsi makan kita.
dengan isi piringku yang setengahnya itu sayur sama buah, kemudian ada 2/3-nya karbohidrat, sepertiganya itu protein, ada protein hewani, protein nabati. Iya. Itu sudah kita atur dalam isi piringku tadi, betul. Nah, kalau untuk gizi makro sama mikro itu sudah memang susah karena ada ahlinya sendiri, dokter ahli gizi. Iya. Di sini saya menjelaskan atau sharing ke teman-teman itu yang lebih gampangnya saja. Kalau tadi masalah isi piringku, kemudian kita juga harus tahu cara masaknya yang benar ya. Iya, pengolahannya ya, Dok. Betul. Kalau sama saja ya, kalau isi piringku isinya full gorengan, full kerupuk sama saja ya. Cara masaknya itu kita atur dengan benar. Taruhlah kita sebenarnya gampang ya, masak bisa, beli bisa, tapi kita pilih, kita harus cerdik milih dari bahan makanannya, dari sayurnya, caranya sayurnya pilih. Sekarang kan dari dulu kan nenek moyang kita sudah ada sop, masak asam-asam daging, asam-asam ayam, atau masakan apa ya, pindang seruni, semuanya tuh sebenarnya sudah sehat, sudah diberikan hal-hal yang terbaik buat kita. Iya. Nah, kita pilihlah yang itu. Jadi tambahannya pilih yang tadi karbohidrat, ada nasi, ada kentang, ada ubi, itu boleh semuanya. Tinggal cara pemasakannya. Kemudian untuk protein hewani dan nabati juga pilih yang cara masaknya aman. Dikukus, direbus, atau kalau sesekali boleh dioseng. Dioseng aja ya, Dok. Berarti ya sedikit. Nanti kalau kita sudah dengan lemak bagus terus digoreng sampai minyak banyak sama aja ya, Dok ya. Mengubah hal yang baik jadi buruk pula ya. Kemudian tadi dari pola makan ya. Iya. Kalau pola makan, jangan lupa sekarang isi piringku ya, bukan lagi 4 sehat 5 sempurna. Gadgetnya tuh baru, tapi pengetahuannya juga harus diperbarui ya. Jadi isi piringku ya. Kemudian tadi apa ya, Mel? Aktivitas fisik. Iya. Jangan sampai mager, malas gerak. Kita sudah di depan laptop seharian, atau anak-anak muda tuh sudah belajar duduk kan itu. Spend waktulah 30 menit dalam waktu 24 jam, hanya 30 menit. Jalan, lari kecil, sepeda, itu juga sudah bisa membantu. Salah satunya itu. Kemudian yang lain sih seperti biasa, cuci tangan, pokoknya pola hidup sehat lah yang bisa kita lakukan untuk mulai hidup sehatnya dari sekarang. Itu ya, yang secara intinya. Kemudian tadi masuk apa, Mel? Ngopi-ngopi tadi ya? Dok. Saya juga pengen ngopi, tapi kok nggak boleh tuh. Kenapa? Salahnya tuh kopinya atau apanya nih, Dok? Saya juga masih muda ya. Jadi saya pun suka ngopi, bahkan sekarang saya itu sehari harus ngopi 1 loh, Mel. Oh gitu? Iya. Kamu masih bisa nongkrong, bisa dong. Kamu masih bisa ngopi, bisa. Jadi pilihan tepat untuk ngopi terbaik itu kopi hitam kalau lagi ngehitsnya americano. Gitu. Tanpa gula. Nah itu Dok, bagus. yang berat itu di itu berat ya. Kalau masih mau manis, pilihlah gula yang 0 kalorinya. Gitu. Pasti tahulah di e-commerce atau di jual-jual mana tuh ada ya. Ada. Gula yang itu. Kalau mau lagi dengan susu, seminggu sekali lah, jangan terus menerus. Ya. Karena trennya di coffee shop itu kopinya segini, gula susunya segini. Gitu ya. Jadi itu yang bikin penumpukan dan tidak geraknya. Kalau memang kita pengen susu, pilihlah susu yang low fat ya. Bisa request susu low fat, atau ada almond milk, atau ada oat milk. Itu juga bisa jadi pilihan. Jadi kita hidup sehat jalan, kongko-kongko atau nongkrong ngopi, cantik jalan. Jadi nggak ada yang perlu khawatirkan lah kalau dari hidup sehat.
Iya gitu. Jadi sebenarnya bukan salah kopinya sih ya dok Bukan ya. salah kopinya. Kopi Tapi tuh bagus malah ya. Gula tadinya ya dok ya. gula. Gula terus creamernya, tambahan-tambahan lagi Waduh, yang bikin tambahannya banyak. kopi itu jadi bisa dikatakan racun juga ya dok ya. Sebenarnya gula tuh juga tidak jahat kalau kita tahu porsinya ya. Oh iya. Tahu batasannya. Kemudian kalau kita konsumsi manis, tahu diri lah kalau umpamanya kita itu pelari dan sehari-hari olahraganya berat, boleh kok konsumsi namanya gula yang ada batasannya. Tapi kalau kita tahu kegiatan kita itu cuman Kadang juga mager gitu loh Dok. tiduran, scroll sosial ada media. Aduh, jangan deh, mending. Akibatnya nanti soalnya ya dok ya. Iya. Oh gitu. Jadi kesehatan itu tetap jadi prioritas yang utama ya dok ya. Gitu, oke. Jadi tadi gini dok, berkaitan dengan kebiasaan kita nih ya, mungkin yang sering ngopi dan lain sebagainya, itu kan berarti perilakunya juga harus kita ubah lagi ya dok. Mindsetnya kita ya dok. Nah itu untuk merubah itu nih, jadi yang mungkin awalnya kebiasaannya buruk, kita mau nih, itu tuh tipsnya seperti apa dok? Supaya kita bisa memperbaiki perilaku kita nih. Soalnya perilaku itu kan nggak cuma sehari 2 hari ya dok, bahkan Lama kita ya? bertahun-tahun gitu Habit untuk ya? sadar itu gitu. Iya. Jadi kan sekarang malah pola hidup tidak sehat jadi habit kita sehari-hari. Kebiasaan ya. dok ya. Kebiasaan ya. Gini, kalau saya ngerubah langsung mindsetnya orang itu memang orang itu susah ya. Kalau mau mulai hidup sehat. Tapi saya bisa mengingatkan, maksudnya dengan mungkin kata-kata ini bisa merubah mindsetnya teman-teman semuanya ya. Prioritas hidup kita itu tetap nomor 1 sehat. Iya. Kenapa? Apa yang kita lakukan sekarang akan berdampak 5-10 tahun ke depan. Apa yang kita makan sekarang itu bisa berdampak 5-10 tahun ke depan. Umpamanya kita pola makannya tidak sehat, tidak olahraga, bisa jadi 5-10 tahun ke depan kita menikmati yang namanya DM, diabetes, hipertensi, stroke. Yang tadi saya bilang kembali lagi di usia 30 tahun saja sudah banyak yang Usia serangan produktif jantung tadi ya. ya, Dok, ya. Jadi orang-orang yang bermindset nanti sajalah hidup sehatnya tua, iya kalau kita sampai tua. Kalau kita enggak eman-eman ya. Kasihan anak-anak juga ya dok. Betul. Terus kenapa kita harus sehat? Karena kalau zaman sekarang kalau mau cari uang harus sehat dulu nggak Mel? Sehat Kalau kan? sakit kita juga males dok Nggak ya. bisa ya. Kenapa saya bilang sehat itu murah dan sakit itu mahal? Kalau sehat itu bisa dimulai dari sekarang. Karena kalau sakit itu tidak cuman masalah pengobatannya yang mahal. Mungkin sahabat sekalian bilangnya sakit itu bisa di cover BPJS ya. Iya sih dok. Tapi apakah BPJS bisa cover rasa tubuh kita, kesakitan kita? Tidak akan bisa di cover ya. Sakitnya itu ngeluhnya sendiri loh. Bahkan maaf ya, kalau sehat itu apa kita tidak merepotkan ke keluarga kita? Kan nggak enak ya kita ngerepotin keluarga kita yang harusnya kita bisa bersenang-senang, bisa liburan ke Bromo, bisa liburan satunya itu, Dok. ke Bali dengan keluarga, tapi malah kita sakit. Kakinya linu, ngos-ngosan, malah tidak enak. Jadi yuk sahabat semuanya, teman-teman semuanya yang ada di rumah, prioritaskan sekali lagi sehat itu tahta tertinggi bagi kehidupan kita. Bagi kehidupan tadi, betul. oke dok. Kompleks sekali ya dok kalau kita bahas tentang kesehatan ya, gitu ya, nggak cuma sehat fisiknya tapi juga kadang sehat mentalnya juga harus tetap ya dok ya. Iya gitu. dong, Oke. mental apalagi sekarang ya. Oke, jadi gini dok, kadang itu waktu ini sedikit curhat ya dok ya mungkin. boleh. Saya tuh waktu penyuluhan nih kadang nih ya, kita sharing sama teman-teman nih di SMP, di sekolah-sekolah itu kadang sering
ada pertanyaan nih, sekali dua kali nih dok. Terus katanya anak zaman sekarang itu beda sama anak zaman dulu gitu. Gen Anak Z ya? muda, anak muda zaman sekarang tuh stresnya lebih banyak. Waduh. Nah itu ada nggak dok ngaruhnya stres pikiran sama kondisi fisik seseorang, mungkin yang mempengaruhi produktivitas atau yang lain-lain, itu berpengaruh nggak dok? Kalau saya lihatnya dari segi sekali lagi pola hidup ya. Anak zaman sekarang itu kan scroll sosial medianya oke banget. Maksudnya lama banget. Tanpa kayak kalau zaman dulu saya kan bisa main apa ya, lompat tali dan sebagainya. Kalau sekarang kan mainnya HP ya. Salah satunya penyebab stres, penyebab mental health, Apapun mental bisa didapetin illness, dari itu ya, itu Dok? apapun bisa didapetin dari sosial media. Bahkan efek dari HP itu atau TV atau layar biru ya, itu radiasinya itu bisa bikin sakit kepala atau mood jelek. Pertama itu, kemudian dari pola makan ya. Dari pola makan kan anak-anak muda sekarang lebih condong ke junk food ya, apalagi seblak dengan isi kerupuk banyak. Iya. Junk food, kemudian kurang olahraga itu juga bisa rilis hormon stresnya lebih banyak lagi. Karena gini, kalau kamu sudah mulai hidup sehat dan olahraga Mel, aktivitas fisik atau olahraga itu bisa menghasilkan hormon endorfin, hormon kebahagiaan, serotonin. Itu buat kita jadi moodnya stabil, bahagia, tidur nyenyak. Itu bisa didapat dari olahraga loh. Kadang kan kita malas ya olahraga, gerak. Benefitnya tuh ternyata sebanyak itu, sampai tidak cuman di fisik tapi di mental itu juga bisa didapat dari olahraga rutin. Iya. Iya. Daripada mager, daripada terus galau mungkin ya dok. Teman-teman bisa meluangkan waktu sedikit nih, mungkin Betul. pagi setelah bangun tidur ya dok, atau mungkin sore setelah sekolah pulang dari bekerja, itu bisa meluangkan waktu untuk rutin melakukan olahraga ya Iya. dok. Biar moodnya, biar apa namanya tuh ya, perasaannya tuh seneng terus gitu ya dok ya. Oh, apalagi tambahan ya Mel, kalau Iya, kita iya. di kantor tuh sering ada apa namanya yang jam 10 Oh pagi. iya, ada peregangan dok. Peregangan? Oh, iya. Iya. Itu juga bisa jadi media olahraga kita kan. Sedikit promosi juga ini dok. Oke. Puskesmas Majikan itu punya apa namanya gerakan tersendiri ya, kita buat tim peregangan juga. Oh, Yang iya. Setiap jam 10 kita sering ajak teman-teman buat peregangan ya. biar 30 gak pusing menit. gitu dong, Oh, bagus ngadepin itu. laporan. Iya, karena lama kayak kita di kantor tuh, kalau yang menghadap laptop, oh jangan lupa sejam 2 jam kita harus berdiri. Terus kalau ada program peregangan dari kantor itu dilakuin itu ya, apa Iya. namanya, sungguh-sungguh. Jangan Maksudnya malah itu- sembunyi ya dok ya. Maksudnya tuh benefit buat kita loh, olahraga yang sebentar itu juga bisa bikin refresh, nanti otak kita kembali bisa fokus lagi. Lebih bisa produktif lagi ya dok betul. ya. Seru ya? Seru nih dok, semakin seru nih. Terus gini dok, mungkin kita bahas soal satu pernyataan, bisa dikatakan seperti itu ya. Waduh, iya. Atau mungkin dulu saya juga sering ngatain kayak gitu ya. Apa? Nggak apa-apa dok, yang penting gendut, sehat. Oh gitu. Itu gimana dok? Iya sih. Apa yang kurus sakit apa gimana nih? Monggo dokter Oh, bisa yang dijelaskan. itu ya. Kalau kita lagi nyenggol yuk makan sehat gitu, terus orang-orang bilang nggak apa-apa gendut, yang penting sehat, kadang yang juga penting gitu, cantik Dok. gitu ya. Oke, sebenarnya pernyataan itu tidak benar ya. Karena yang kurus saja belum tentu sehat, apalagi yang gemuk. Apalagi kalau di luar negeri sebenarnya di WHO sendiri yang buat untuk BMI, body mass index, atau kita bilang gemoy, gemuk, itu obesitas itu termasuk disabilitas. Jadi itu sudah termasuk penyakit. Karena itu gerbang pertama buat penyakit yang lainnya. Kita tidak tahu waktu lemak di bawah kulit
kulit, lemak visceral. Visceral itu yang nempel di organ, yang numpuk. Kalau dibilang sehat, enggak. Saat lemak-lemak itu numpuk, lama-lama organ kita adaptasinya berat nggak, Mel? Maksudnya kalau kita aja secara umum ya, maksudnya secara tampilan tubuh saja, waktu kita jalan itu sudah ngos-ngosan dengan berat badan yang alarm gitu ya, Dok. berlebih alarm. Itu bayangin aja yang di dalam itu sudah empot-empotan adaptasinya. Itu sudah hebat-hebatan. Jadi bisa dibilang sejujurnya jelas gemuk itu tidak sehat. Iya. Tetap yang sehat itu badan proporsional. Oh, iya. Jadi kita berusaha ya, Mel ya. Iya. Harus diubah nih buat teman-teman ya, Dok ya. Iya. Tentang pernyataan tersebut nih. Oke. Jadi gini, Dok. Ngomong-ngomong tadi masalahnya sudah kompleks banget ya, Dok ya. Terus mungkin ada tips atau trik nih dari Dokter Iris sendiri nih untuk teman-teman semuanya untuk bisa menjaga pola hidup sehat, terus merubah perilaku yang buruk menjadi perilaku yang lebih baik lagi. Itu gimana, Dok? Tipsnya, Dok? Oke, balik lagi ya. Diniatkan dari hati ya. Diniatkan dari hati, yuk mulai hidup sehat dari sekarang. Ubah pola makan kita jadi sesuai anjuran. Kemudian mulailah gerak kecil-kecil, mau 15 menit sambil ngobrol. Sekarang kan ada yang Kridosono tuh enak kan, rame kan. Iya. Buat sosialisasi bisa jalan sambil ngobrol. Nanti lama-lama kalau setiap hari bisa jalan cepat, 30 menit, bisa 1 jam. Itu mulai aja dulu. Jadi kalau tidak kita mulai dulu, mau kapan lagi? Harus dimulai dari sekarang ya, Dok. Ya, makanya itu ya, aja Dok, dulu. Ya. Oke. Cukup banyak sekali ya, Dok. Topik pembahasan kita sebenarnya ini ya. bolak-baliknya ya. Yang dibahas tuh bolak-baliknya itu gitu. aja ya. Oke. Gak terasa nih, Dok. Kita sudah sampai di penghujung acara nih. Masa udah selesai ya? Iya, nggak kerasa ya, Dok. Harusnya kurang ya, Dok, ya ini durasinya. Minta ditambah lagi besok lagi ya. Oke deh. Boleh. Oke, terima kasih Dokter Riri yang sudah meluangkan waktunya sebagai ibu, sebagai dokter, terus sebagai konsultan juga ya, Dok. Oke. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu, kita sharing sama teman-teman tentang pola hidup sehat. Baik. Tiba di penghujung acara. Saya selaku pembawa acara pada hari ini mohon maaf kalau mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat ya, Dok ya. Oke. Sebelum kita tutup nih, Dok, ada satu jargon nih yang sering kita bawa kemana-mana, Dok. Yang biasanya Dokter Riri sering berseliweran juga nih di sosmed. Iya, Puskesmas Jika nih ya. Iya, oke, Dok. Langsung saja ya, Dok. Yuk. Sehat. Lupa, Mel. Sorry. Maskat ya. Pakai itu aja dulu. Pakai Puskesmas Chicken dulu. Oh iya, pakai Puskesmas Chicken dulu. Oh iya. Puskesmas Chicken. Sehat, berkah, bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.